Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Izin Taruna Utama Stephenson Eko Praturnip STB 4583 Prodi Teknik Masyarakat kelas B. Adapun tujuan saya di sini yaitu ingin mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Optimalisasi Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan sebagai upaya mencegah terjadinya residivisme di Lapas Kelas 2B Tanjung Balai. Latar belakang, sebagaimana tertera dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum adalah melakukan persamaan kedudukan di hadapan hukum, menegakkan supremasi hukum, dan menjadikan hukum sebagai landasan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun rumusan masalah pada penulisan ini yaitu apa akibat yang akan terjadi jika overkapasitas pada lapas Kelas 2B Tanjung Balai dan bagaimana upaya penanggulangan terhadap overkapasitas di lapas Kelas 2B Tanjung Balai. Tujuan pada penulisan penulisan ini yaitu untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan oleh overkapasitas yang terjadi pada lapas kelas B Tanjung Balai dan mengetahui upaya penanggulangan overkapasitas pada lapas kelas B Tanjung Balai. Adapun manfaat dari penulisan ini yaitu manfaat teoritis. Manfaat teoritis dapat membantu mengevaluasi bagaimana overkapasitas memengaruhi tingkat kejahatan dan ketertiban dalam lapas. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis itu memberikan dasar data yang kuat untuk perumusan kebijakan baru, seperti penggunaan alternatif hukum atau perbaikan sistem pemasyarakatan untuk mengurangi overkapasitas. Asumsi. Penelitian ini mengasumsikan bahwa fasilitas sumber daya dan pelayanan di lapas yang mengalami overkapasitas cenderung lebih buruk, termasuk akses terhadap kesehatan, pendidikan, dan rehabilitasi. Penelitian terdahulu. Overkapasitas di lapas adalah masalah yang telah lama dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Masalah ini berdampak pada berbagai aspek seperti kondisi fisik lapas, keamanan, kesejahteraan narapidana, serta efektivitas rehabilitasi. Penyebab overkapasitas. Overkapasitas di lapas disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu penyebab utamanya adalah tingginya angka penahanan yang disebabkan oleh kebijakan hukum yang ketat, terutama dalam kasus kejahatan ringan atau non-violent. Yang kedua, dampak overkapasitas. Overkapasitas berdampak besar pada kualitas kehidupan dalam lapas, menunjukkan bahwa lapas yang penuh sesak menyebabkan kondisi yang tidak manusiawi seperti minimnya akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan rehabilitasi. Tiga, solusi dan alternatif. Beberapa solusi telah diusulkan untuk mengatasi overkapasitas di lapas. Salah satunya adalah penggunaan alternatif hukuman yang lebih humanis seperti pembebasan bersyarat, kerja sosial, atau hukuman rumah. Tinjauan teori dapat dilakukan dengan yang pertama survei, yang kedua analis statistik deskriptif dan inferensial, yang ketiga data sekunder. Definisi definisi operansial. Hasil analisis menunjukkan bahwa lapas dengan tingkat overkapasitas tinggi cenderung mengalami peningkatan peningkatan tingkat kekerasan antar narapidana. Selain itu ada hubungan yang signifikan antara overkapasitas dan pelanggaran peraturan lapas, di mana lapas yang lebih padat menunjukkan lebih banyak pelanggaran terhadap tata tertib dan peraturan yang ada. Pengertian dan pemahaman metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang mengutamakan pengumpulan dan analisis data numerik untuk mengidentifikasi pola, menguji hipotesis, serta melakukan perbandingan dan prediksi. Desain penelitian. Dampak overkapasitas pada lapas kelas Tanjung Balai terhadap kesehatan, keamanan, dan pidana. Terdapat dua survei, yaitu survei kuesioner, yang kedua data sekunder, dan sumber data dapat dilakukan melalui wawancara, laporan tahunan lapas, atau Kementerian Hukum dan HAM. Teknik pengumpulan data, teknik seperti survei, analis korelasi, ANOVA, regresi linier, dan pengukuran kepadatan penghuni lapas akan membantu memberikan gambaran yang lebih jelas untuk mengukur tingkat overkapasitas dan dampaknya terhadap berbagai faktor seperti keamanan, kesehatan, dan rehabilitasi. Teknik analis data. Yang pertama, terdapat analis deskriptif, dua, analis korelasi, tiga, regresi linear. Jadwal penelitian. Persiapan penelitian, menyusun proposal penelitian, perencanaan desain penelitian, merancang instrumen penelitian, kumpulan data kuantitatif melalui survei kepada narapidana, petugas lapas, dan pengukuran langsung jumlah penghuni serta kapasitas lapas.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mengenai lapas yang mengalami overkapasitas. Teknik pengumpulan data harus dirancang untuk memperoleh informasi yang valid dan komprehensif. Teknik analisis data. Pada analisis deskriptif menyajikan data dasar seperti jumlah penghuni dan kapasitas lapas. Korelasi per person menggunakan hubungan antar overkapasitas dengan variabel lain. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dari hasil proposal penelitian saya. Selamat pagi.